nama saya Angelina Malalewon, kelas A semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan membuat video dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Selamat menyaksikan. Dek, phải làm không phải là băng hòn bên đáp làm hòn đấy. Phải cái băng làm khổm thầy. Làm hạt có bà đi cái băng khói. Nggak ngerti loh Pak. Apa? Paham nai. Nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa kalau khop? Ada seorang penulis yang bernama Caroline Polka yang menuliskan tentang pendidikan adalah jalan terbaik keluar dari kemiskinan. Karena pendidikan adalah jalan paling efektif menuju kemandirian ekonomi. Namun, program hak kesejahteraan pemerintah menekankan pekerjaan bukan tujuan pendidikan. Seperti kemiskinan di Indonesia yang menjadi momok dan pusat perhatian bagi pemerintah, yang membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melakukan penurunan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistika mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,24 juta orang atau 9,41% pada Maret 2019. Tingkat kemiskinan menurut pulau di Indonesia bagian timur, yakni Maluku dan Papua dengan persentase yaitu sebesar 20,91%. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,93%. Salah satu penyebab tingginya kemiskinan ialah faktor struktural atau masyarakat yang tidak ingin mengubah nasib melalui pendidikan. Sebenarnya penyebab utama kemiskinan itu kurangnya fasilitas dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti halnya pelayanan pendidikan. Ya, itu juga. Pendidikan memang merupakan salah satu hal yang cukup penting bagi bangsa, seperti halnya di Indonesia. Pelayanan pendidikan yang begitu memadai untuk wilayah kota dan desa, sedangkan di bagian pelosok ya masih minim adanya pendidikan tingkat sekolah menengah atas, mengakibatkan anak-anak di pelosok mengharuskan untuk pergi kota untuk melanjutkan pendidikannya gitu, bagi orang yang mampu. Sedangkan kalau orang yang tidak mampu, orang tua mereka akan kasih sekolah mereka atau anak-anak mereka lebih baik bekerja agar bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Itulah tujuan hidup mereka, itu yang di desa, yang mengakibatkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia itu menganggap pendidikan tidak terlalu penting,
dikarenakan minimnya pengetahuan dan inovasi begitu. Terkadang masyarakat miskin menilai mahalnya biaya pendidikan membuat orang miskin memang tidak ada biaya begitu untuk pendidikan, dikarenakan lebih mengutamakan berlangsungnya hidup seperti biaya untuk makan sehari-hari, biaya untuk pajak, biaya untuk listrik, dan lain sebagainya begitu ya, untuk keberlangsungan hidup untuk hari punya begitu. Ya, pemerintahan di Indonesia juga telah mengeluarkan banyak macam program. Salah satunya yaitu beasiswa. Beasiswa itu merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh perorangan yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Salah satunya dana BOS yang menyediakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu dan memberikan keringanan beban bagi siswa lain. Dana ini mendukung pencapaian belajar selama 9 tahun melalui program pemerintahan pusat, memberi dana kepada sekolah tingkat seperti SD, SMP, terus membantu mengurangi biaya. Ada juga buat untuk tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK, yaitu bantuan siswa miskin yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses yang layak, mencegah putusnya sekolah, dan menarik siswa miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga cara untuk mendapatkan bantuan siswa miskin yaitu dengan cara mendaftar diri, diperlukan kartu perlindungan sosial dan kartu calon penerimaan BSM. Bagi siswa yang tidak memiliki kartu tersebut, bisa langsung ke koordinator Pokda Pengendalian Rahayu mengatakan, dari kebijakan-kebijakan pemerintah serta program bantuan tersebut diambil dari salah satu penanggulangan kemiskinan, di mana salah satu yang dianggap dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang dengan pendidikan yang lebih memadai dan merata. Diharapkan masyarakat taraf kehidupan menjadi lebih baik, khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi rendah, dan jumlah siswa yang mendapatkan BSM bantuan siswa miskin ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan indeks kemiskinan. Pada dasarnya sih di bidang pendidikan memang harus dilakukan dengan fokus pada askes dan keterjangkauan sekolah yang menengah, serta pelatihan keterampilan ataupun skill bagi masyarakat miskin, sambil terus-menerus meningkatkan mutu serta efisiensi sekolah dasar begitu, supaya untuk memperbaiki pendidikan masyarakat miskin yang tingkat menengah itu diperlukan intervensi dari sisi penawaran serta permintaan juga sih. Sekolah juga, misalnya sekolah untuk sekolah menengah kejuruan dapat dibuat lebih terjangkau lagi bagi masyarakat miskin, supaya dapat menargetkan bantuan-bantuan miskin tersebut melalui beasiswa begitu. Maka dari itu ada beberapa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan agar mutu pendidikan berjalan dengan baik. Yang pertama, pemerataan pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau agar mereka bisa dapat pendidikan serta
memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik. Yang kedua, memberantas korupsi yang telah menggunakan data pendidikan orang miskin yang mengakibatkan orang miskin belum mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Ya, benar sih. Jadi pendidikan begitu sangat penting bagi semua bangsa dan masyarakat. Baik, ya. Terus Karena pendidikan dapat mengurangi angka kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan masalah yang paling rumit dan memberikan dampak begitu besar di masing-masing bidang. Salah satunya ya kebijakan serta cara pemerintah untuk mengatasi kemiskinan memang begitu banyak dalam bidang pendidikan, seperti program dana BOS serta bantuan bagi siswa miskin dan juga pendidikan gratis. Namun pada kenyataannya angka kemiskinan masih cukup tinggi juga. Faktor kemiskinan diantaranya sebenarnya tidak merata pendidikannya antara di masyarakat yang ada di kota serta masyarakat yang ada di desa. Karena dampak kemiskinan terhadap dunia pendidikan salah satunya banyak anak yang tidak sekolah dan ataupun putus sekolah karena tidak adanya biaya begitu untuk mereka bisa sekolah. Jadi solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau menanggulangi kemiskinan tersebut ya diantaranya dengan menyamaratakan begitu pendidikan di semua wilayah termasuk yang ada di daerah-daerah terpencil, seperti kita juga yang ada di NTT ataupun di Maluku ataupun di mana saja yang daerahnya agak terpencil. Jadi untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satu caranya dengan mengatasi masalah kemiskinan, karena faktor utamanya banyak anak-anak yang tidak sekolah itu dikarenakan tidak adanya biaya. Walaupun banyak kebijakan ataupun program-program yang telah dilakukan pemerintah agar dilaksanakan dengan baik dan mengawasi pelaksanaan dengan cermat serta menindaklanjuti bagi siapapun yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut tanpa harus memandang jabatannya begitu, yang mengakibatkan masyarakat miskin itu tidak mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan.